Jadi yang lucu itu kita itu jualan sambil belajar. Jadi kita jualan itu yang jadi kuratornya itu customer. Mbak, ini kurang gini, Mas Halim ini kurang gini, ini enak tapi ini kan ya. Dari situ kita perbaiki. Alhamdulillah, jadi kayak kita bikin trial tapi sudah ada yang beli gitu ceritanya. Trialnya dibiayai sama teman-teman ya waktu itu. Iya, trialnya dibiayai sama customer circle kita sendiri gitu. Customer awal kita itu ada dua macam orang yang dominan ya Mas, yang mendominasi. Yang pertama orang yang penasaran, yang kedua sama teman kami yang kasihan dengan saya. Berarti itu yang membuat kita tetap eksis ya. Kita tetap berusaha menjaga rasa, menjaga kualitas. Sama kita ini tetap menjaga surprise itu tidak ditarik sama yang asik Mas. Yang di sana. Perkenalkan, saya Halim Hartono. Saya tinggal di Tulungagung. Pekerjaan saya jualan pizza. Ya, terus ini Mbak Yu saya yang juga founder dari pekerjaan yang sekarang saya lakukan. Monggo diperkenalkan. Ya, perkenalkan saya Alina Hartono, kakaknya Halim. Kami berdua adalah founder dari Pizza Heart. Sekali lagi saya ulang, Pizza Heart. HART ya. Ya. Ya, sejarahnya agak lucu ya, karena sebenarnya Heart ini merupakan nama yang begitu berharga buat kami. Itu adalah nama keluarga, nama dari almarhum ayahanda kami yang ya sangat kami banggakan ya. Dan kebetulan semua anak-anaknya diberi nama belakang Hartono. Jadi Heart itu sebenarnya adalah singkatan dari Hartono gitu. Tapi spellingnya menjadi mirip dengan brand yang sudah besar. Jadinya dari iseng-iseng begitu sekarang besar, loh kok spellingnya ternyata sama gitu ya. Makanya kami selalu berusaha menekankan ini Heart ya, bukan yang satunya gitu, yang brand besar itu gitu. Tapi aman secara apa ya, haki atau apa gitu? Haki ini sebenarnya kalau kita cek sih belum ada ya untuk pizza yang Heart gitu. Nah, cuman spellingnya aja sih, spellingnya aja. Seharusnya aman karena ini tidak bisa dipisah ya, Pizza Heart. Jadi bukan pizza yang namanya Heart, tapi brand kita ini Pizza Heart gitu. Jadi satu. Sepertinya ya bisa lah sepertinya Mas. Karena sudah pernah kita cek nggak ada, belum yang ada. sama. Hanya spellingnya pada saat diucapkan seperti ini gitu. Berawal dari waktu saya masih bujang waktu itu, kakak saya ini tiap pulang ke Tulungagung selalu buatin pizza buat keponakan-keponakan. Cuman pada saat itu ya dengan alat yang seadanya dan rasa yang seadanya ya. Bahan juga seadanya. Apa-apa yang ketemu di rumah wis syukur ditemplok-templokin gitu. Yang penting dimakan jadi bulat bentuknya pizza gitu. Lalu kebetulan pas itu saya juga hobi foto Mas. Iseng lah saya foto-fotoin. Tidak niat dijual karena memang awalnya cuma difoto, bagus sih difoto gitu ya. Pamer, iya pamer aja. Sendiri, gitu. Ternyata banyak teman-teman Facebook, termasuk teman sekolah, teman kampung sini dulu itu tanya, itu kuning di, kami bingung lah menjawab, iki ora didol, iki tak pangan dewe, ya saya bilangnya gitu. Ya karena waktu itu untuk kepikiran jualan pizza aja sama sekali, wong kita bukan basic kuliner juga nggak ada. Rasanya juga waktu itu masih rotinya masih keras, ausnya ya masih, pokoknya rasanya masih seadanya gitu. Terus akhirnya dari banyaknya pertanyaan itu, kita mencoba berpikir, wah ini jangan-jangan iso dijual, bisa jadi penghasilan ini. Pada saat itu dilalah memang kondisi ekonomi sedang tidak terlalu aman ya pada saat itu. Akhirnya kita berpikirlah mulai dari ngitung-ngitung HPP yang caranya kayak gimana juga belum tahu, apa aja yang harus dimasukkan belum ngerti, jadi salah harga juga pernah, dijualnya terlalu murah. Seperti itu Mas.
Yang lucu di hari kita berdua upload tuh langsung ada yang minta dibuatin. Ingat nggak? Jadi ngengkel. Kita dosnya aja kita nggak punya kan. Akhirnya kita pizza dibadai dos berkat. Itu pun yang diedit ya. Yang diedit. Jadi dos berkat kan tinggi segini Iya. ya Mas. Itu kita mikir, piye caranya biar agak pendek. Akhirnya pakai cutter kita Kantor mau diedit. ulang. Itu hari itu tuh jadi ngupload pagi, siang ada yang minta dibuatin. Piki, yowes gitulah. Terus akhirnya ngadonnya juga manual kan, nguleni pakai tangan gitu. Nguleni masih pakai tangan Mas. Jadi selama hampir berbulan-bulan itu. 3-4 bulan awal itu karena kita nggak punya mesin ya, semua pakai manual tangan. Pagi itu saya selalu dibangunin sama Mbak ini sama Ibu. Bangun, waktunya ngublek, kita bilangnya ngublek kan. Ngublek itu ngadon manual. Capek kan Mas ngedek. Tangannya udah kayak mau lepas sih. Terus sehari kita pikir cukup lah sekali ngadon, ternyata kadang siang itu udah habis. Nanti gantian, kalau nggak ada dia, ibu nanti habis itu dilanjutkan. Jadi satu adonan itu bisa diublek 3 orang karena nggak kuat. Jadi yang lucu itu kita itu jualan sambil belajar. Jadi kita jualan itu yang jadi kuratornya itu customer. Mbak, ini kurang gini, Mas Halim ini kurang gini, ini enak tapi ini kan ya. Dari situ kita perbaiki. Alhamdulillah jadi kayak kita bikin trial tapi sudah ada yang beli gitu ceritanya. Trialnya dibiayai sama teman-teman ya waktu itu. Iya, trialnya dibiayai sama customer circle kita sendiri gitu. Kalau masalah rasa memang kebetulan kami sekeluarga ini kan hobinya makan dan kita punya standar rasa itu harus gini gitu, sehingga kalau belum segini itu kita terus kejar terus, bahkan sampai sekarang pun kalau ada menu baru atau mungkin istilahnya kita terus belajar lah Mas untuk mengembangkan ini sebenarnya sudah benar belum, kita selalu kayak gitu. Misalkan ada kayak jualan 2 tahun itu saya masih ikut kursus pizza begitu, ada informasi ada kursus dari chef ini, itu masih biar kita selalu bisa upgrade lah gitu. Customer awal kita itu ada 2 macam orang yang dominan ya Mas, yang mendominasi. Yang pertama orang yang penasaran, yang kedua sama teman kami yang kasihan dengan saya. Jadi selain karena dari postingan, teman-teman juga saya tawarin yang terkesan makso. Tukunen to Om, iki lo Om, engko tak tene dhewe ya. Waktu itu karena belum punya karyawan, jadi kita kerjakan sendiri kan. Delivery-nya dia sampai akhirnya Belanja, kecelakaan. Delivery. Karena saya waktu itu kecelakaan Mas, setelah ngirim pizza, ada satu customer di desa Ngantru itu sudah marah-marah, sudah kok nggak datang-datang ini sejak tadi. Mohon maaf Bu, kita masih di daerah selatan, ya, saya bilang gitu. Dilalah motor saya itu bensinnya habis Mas, motor delivery-nya itu. Saya ke pom, keluar dari pom kecelakaan. Ya nggak sadar diri di jalan, digotong orang gitu. Terus habis itu ya nggak bisa nih kalau kayak gini terus, kita harus mulai nambah tim, mulai menata manajemen produksinya seperti itu Mas. Di saat itu berarti mulai dipikir serius begitu ya? Iya. Sambil dengan banyaknya repeat order, sebenarnya repeat order sih yang membuat kita merasa ini layak. Berarti ini pizza yang layak dikembangkan, itu kita lihat dari repeat order yang sangat tinggi. Ada satu orang yang bisa pesan dalam seminggu itu bisa 5 kali pesan. Banyak sekali kayak gitu. Terus kita mendapatkan banyak testi yang membuat kita tuh kayak testinya tuh malah berterima kasih. Aduh makasih banyak Mbak, sekarang aku di Tulungagung bisa makan pizza enak gitu tuh. Pokoknya gitu ya testi-testi yang membuat kita oke, ini Testi yang membuat semangat membara akhirnya. Jadi gini, terus terang kan pizza ini bukan makanan yang mudah ya Mas. Saya kalau tidak ada yang memikirkan teknis tuh ya nggak ngerti juga. Saya pernah beli oven ya, mangkrak 1 bulan. Karena saya nggak ngerti cara makainya. Yang menemukan cara makainya ya adik saya. Jadi ternyata semuanya itu ada ilmunya, semuanya ada teorinya gitu. Yang nggak bisa kita sembarangan tuh nggak bisa. Itu yang membuat proses ini juga nggak bisa instan gitu, bertahap gitu. Karena untuk menyajikan sebuah pizza dengan kualitas yang terjaga, tapi
cepat ya itu PR ya sampai sekarang masih PR dan murah itu. Kalau bikin makanan enak bisa dijual mahal, nggak perlu mikir masalah durasi waktu kan gampang. Tapi kita kan dengan membuat gerai seperti ini kan kita harus concern ke kecepatan, kualitas juga. Nah itu yang berat di situ. Dan dalam perjalanannya pun kita dibantu pasangan kita masing-masing yang kebetulan memang punya concern di dunia kuliner semua. Kayak sekarang ini manajernya pizza kan istrinya Mas Halim gitu. Zaman dulu waktu ini setup awal sudah ada gerainya, tapi kita mau buka bingung. Gimana ya cara buka gerai itu? Kebetulan ada suami saya, dia punya pengalaman di restoran ya. Jadi, menunya yang kalau mau sederhananya ini, servis tuh kayak gini caranya gitu. Jadi, benar-benar proses bertahap yang melibatkan hampir semua anggota keluarga. Termasuk yang kecil-kecil, bocil-bocil, ponakan-ponakan ini mereka yang jualan semua ke teman-temannya itu. Jadi ini benar-benar bisnis gotong royong gitu. Bahkan sampai hari ini, alhamdulillah istrinya Mas Halim ini yang megang operasional semuanya. Yes, gitu. Pizza ini meskipun kita jualnya berani bilang murah ya Mas, tapi pizza ini kan makanan yang terbilang mahal Mas. Dengan Tapi, kualitas kita itu termasuk murah. Jadi saya kok malu lama-lama orang ngambil ke rumah, ke belakang, ke dapur yang beres-beresan. Campur dengan urusan rumah tangga. Iya, cuma di depan ada banner gitu. Akhirnya gimana nih? Waktu itu kita mau sewa tempat. Setelah survei tempat di beberapa lokasi Tulungagung, kayaknya kok nggak mampu kita sewa dengan per tahunnya sekian itu, sudah nyentuh angka ratusan Mas waktu itu. Akhirnya kita membangun gerai yang nggak selesai-selesai. Nekat kan soalnya bangun itu kan 3 kali budget ya. Misalnya di budgetnya taruhlah 100 juta. Itu nanti pasti jatuhnya 3 kalinya. Nah, itu yang membuat kita ya pelan-pelan ya. Iya. Pelan-pelan. Kalau orang Jawa bilang kandang bubrah Mas, jadi kita terus nambah terus, jadi begitu ada duit nambah ini, pagernya baru dipasang, tangganya baru dipasang, yang penting bisa buka dulu lah. Bahkan kita lama loh Mas, hampir berapa bulan kita buka dengan tanpa lampu di sini. Beneran, customer itu kesini gelap-gelapan. Jadi ya wis bener-bener jualannya itu kita bener-bener mengandalkan kualitas rasa kita waktu yang dicari orang ya pizzanya gitu. Bahkan ini berdoanya jangan makan di sini, izin aku nggak bisa servis. Jangan makan di sini dulu, jangan makan di sini. Boleh makan di rumah lah gitu. Lalu pas sudah ada tempatnya, tapi kita kan nggak mau sembarangan servis sembarangan. Kita nggak, soalnya kan kita memperlakukan customer itu seperti diri kita Mas. Kalau kita di mana-mana kita maunya diapain sih kan gitu. Terus titik baliknya juga tahun baru ya. Tahun baru itu di dapur belakang itu kita sampai nggak bisa bangun besoknya karena terlalu banyak orderan. Dan kita merasa ini wah ini nggak bisa ini kayak gini terus gitu. Itu pun sampai sekarang ternyata dengan tim kita yang sudah cukup ideal lah untuk setiap tahun baru kita kewalahan. Ya. Jadi saya itu sampai mikir ke Mas, dulu waktu itu di Tulungagung terutama belum banyak tempat nongkrong atau kafe yang tempatnya itu dibagusin pada tahun itu ya Mas ya. Setelah kita bikin ini tiba-tiba di kota itu bermunculan Mas. Dan langsung bagus mereka. Kalau kita kan bertahap ya. Untuk jadiin lantai 2 aja kita butuh waktu 5 tahun Mas. Jadi yang beroperasi sebenarnya cuma bawah ini. Baru Desember tahun kemarin ini, Januari ini atas baru bisa dipakai. Sempet grogi sih Mas waktu brand dunia datang ke sini. Sempet panik. Perjalanan nih kalau mereka masuk ya alhamdulillah ternyata kita sudah punya basis customer yang militan banget Mas. Bahkan customer ini yang menyemangati. Enggak, aku udah nyoba, enggak cocok, aku tetap Pizza Hut gitu. Mungkin karena harga kami murah ya. Murah tapi nggak murahan. Ya, yang penting murah itu deh kayaknya. Kalau mahal kan udah habis banyak itu Mas kalau tiap hari anaknya minta kayak gitu. Kan sebenarnya gini, murah mahal itu kan berbanding dengan kualitasnya ya Mas. Yang brand besar dia bisa ngeluarin pizza 15.000, tapi kualitasnya kan seperti itu gitu. Ibaratnya harga kami segitu dengan kualitas seperti itu sangat-sangat murah. Karena memang profitnya tuh kita tekan supaya kita bisa ngeluarin produk dengan harga murah dan berkualitas gitu. Range harganya berapa di sini?
mulai 30.000 sampai 100 ya, sampai 100. Tapi dalam perjalanannya kita juga heran. Jadi kita punya satu menu premium pizza. Dulunya itu sejarahnya dari teman saya yang dari Jakarta pulang ke sini. Dia order pizza reguler, dia bilang, aku nggak suka sosisnya. Bikinin pakai sosis merek ini. Saya bikin. Terus dia bilang, wih enak banget. Terus iseng saya upload. Ternyata itu sekarang jadi menu best seller kita. Padahal yang paling mahal. Padahal harganya 100.000. Pizza Hut yang di sini kita bicara bisnis kuliner ya Mas, Pizza Hut. Kunci utama ini dengan repeat order Mas, repeat order yang tinggi, terus ya tentu orderan. Kunci usaha itu bisa dibilang sustain dalam jangka waktu yang panjang itu harus tetap omsetnya tertarget. Kalau bisa selalu melebihi target. Nah, alhamdulillah selama kita berjalan selalu sesuai target ya Mas, bahkan ya sempat melebihi sampai kita kebingungan nih, ini kalau kayak gini terus kayaknya dapur kita yang nggak mampu kayak gitu. Per hari kalau jumlah orderan pernah sampai hampir 500 orderan. Box, Ya, 500 500 box. Ya, 500 box besar loh ya kita. Itu kita udah gempor pokoknya. Ya, Karena saya nggak sempat makan sih. Iya, kalau nggak sempat itu makan. Ikut produksi, orang serumah ya ikut Gitu. bantuin. sebenarnya waktu itu kami banyak terbuka itu saat masuk kurasinya Food Startup Indonesia. Dianggap bisnis UMKM yang omsetnya sudah mencapai 1M selama 1 tahun itu sudah harus dikembangkan gitu. Memang ini layak dikembangkan gitu. Nah, dari situ ya alhamdulillah kita sudah mencapai itu, dan itu membuat kami oke, berarti ini begini, ini bisa begini, ini gitu. Nggak menyangka juga sampai ternominasi untuk ikut Futsal, FSI ya, itu FSI kan tuh nasional ya Mas. bergengsi gitu loh Mas Eni, dan banyak sekali input ilmu yang nggak pernah kita tahu sebelumnya. Di situ kita diajarkan, di mentoring, dibiayai pula, Mentornya nasional dan internasional, dan kita mulai terbuka. Oh alah, jadi ternyata selama ini tuh kami harusnya seperti ini, gitu. Berarti ini sudah sustain berapa tahun ini ya pizza ini ya? 2016 kita mulai berjalan. Sampai sekarang berarti 2000, ya hampir 8 tahun Mas, hampir 8 tahun. apa nih kuncinya Mas, rahasianya? Kuncinya kita QC Mas. Saya yang selalu sering bertengkar sama kakak ini soal QC memang. Quality control. Nah, kita harus terus menjaga kualitas produk. Ya, Terus kita hubungan dengan customer juga berusaha ya. sebenarnya menghindari komplain dari customer. Ya. Tapi kita itu malah seneng kalau ada customer yang komplain, itu artinya mereka sayang kan sama kita. Mereka masih pengen pizza kita ini terus ada, terus lebih baik. Kita harus terus menjaga seperti itu. Jadi yang nomor satu ya jaga kualitas itu Mas. Sama tetap mempertahankan USP. Kalau USP itu unique selling point itu loh Mas. Apa sih yang membuat kita unik di sini? Ya yang paling pasti ya murah itu Mas. Kita punya produk yang kayaknya visioner ya itu menurut kami. Jadi pizza didekor untuk tulisan-tulisan misal ulang tahun, selamat hari ibu lah, Valentine Day lah. Tapi semua tulisannya bisa dimakan, edible itu Mas. Ada ya kayak gitu? Ada. Dan itu luar biasa, kenceng banget jualnya. Banyak yang minta maaf sama pasangannya itu pakai pizza itu. Maafin aku ya gitu. Iya. Di atas pizzanya ada tulisan itu, dan itu dari adonan yang kami bikin. Gambar Doraemon lah, minta digambarin Sepeda. SpongeBob, sepeda. Bahkan yang lucu, ini yang lucu, saya sampai setiap customer itu order, setiap anaknya ulang tahun dan suaminya ulang tahun, itu ordernya pizza dekor. Itu sudah tahun ketiga itu saya sampai, sudah toh Bu, pesen yang lain, masuk setiap tahun tiup lilinnya pakai pizza, wes gak apa-apa Mbak, soalnya kalau kue nggak kemakan, kalau pizza pasti kemakan gitu. Yang mau kita tuju saat ini adalah scale up Mas sebenarnya. Kita sudah membuktikan bahwa di Tulungagung, di kota yang cuman segini, kapasitasnya juga cuman begini, kita bisa Lebih dari 5 tahun lebih sudah. dari 5 tahun, bahkan mendekati tahun ke-10 nih sebentar lagi. Kalau begitu artinya produk kita itu diterima. Jadi kami selalu bermimpi dan sekarang lagi mencari cara untuk bisa mencapai itu. Setidaknya kita buka cabang lah habis ini. Ya. Dan sekarang sudah mulai rintisan di Bali Mas cabang kita. Ya.
Iya. Brandnya di sana ada brand tambahan Rolin nih. Kita bikin brand lagi, second brand kita Rolin. Kami memang sangat hati-hati Mas. Jadi kita untuk menjaga brand ini kita hati-hati, kita mau menguatkan akarnya dulu nih. Sebelum kita cabangnya banyak itu kan akar yang harus kuat. Nah itu yang nggak mudah, nggak cukup bicara soal modalnya ada atau mungkin itu di kota itu marketnya mungkin ada atau SDM-nya banyak, nggak sesederhana itu. Kita harus hati-hati lah. Kita nggak mau bikin bisnis yang saat kebiaran hilang. Masa terberat itu terjadinya waktu awal sih Mas. Proses awal di mana kita tim juga belum ada, semua dikerjakan sendiri. Ya memang di mana-mana namanya merintis itu kan berat ya Mas. Yang berat lagi itu adalah untuk berkembang Mas. Kita ini ibaratnya grafik sudah ada di titik maksimal mungkin ya kita, karena selama beberapa waktu terakhir ini kita cuman stagnan seperti ini. Jadi gimana caranya biar setidaknya stabil atau kalau bisa naik itu loh. Ini yang menjadi berat sekarang itu Mas. Terus akhirnya saya menemukan Mas, untuk mengerjakan suatu bisnis kuliner itu kuncinya tetap produknya. Kita harus rasanya harus enak, produknya harus kuat dulu baru kita gebrakan yang lain itu bisa mengikuti. Kalau kita cuman gebrakan lalu ternyata produknya nggak diterima, ya orang datang nyoba foto selesai kan seperti itu Mas. Dan yang pasti juga usaha doa, istilahnya apa ya kalau zaman sekarang tuh usaha langit. Ini yang awalnya dulu tuh sebenarnya buah dari doa ibu kami terutama. Jadi ibu itu nggak tahu gimana beliau tuh kalau berdoa itu luama sekali. Ibu itu kalau udah pamit mau sholat atau apa itu nggak keluar-keluar. Terus habis itu dari proses-proses itu kemudian kita muncul pizza ini menurut saya ini gift gitu loh, gift dari yang di atas lah untuk kita semua. Karena kan kita nggak ada, saya nggak bisa masak. Bahkan nggak terencana Mas. Nggak terencana. Nggak pernah terencana. Ya, tiba-tiba kok bisa menemukan adonan pizza yang enak, saus pizza yang enak itu menurut saya bukan karena saya yang atau kami semua di sini benar-benar hanya semata-mata mau belajar aja, tapi kayak di gift gitu yang dijatuhkan. Surprise dari langit. Surprise dari langit ya. Wah, kita sampai nggak bisa bayangin kalau ternyata nggak ada dukungan surprise itu susah Mas. Jualan makanan itu susah. Rumit ya. Ibu kami itu ya itu Mas, karena dia usianya kan sudah nggak muda lagi. Dia itu sadar satu-satunya cara aku ngewangi anak-anakku gimana berdoa. Komplit kalau berdoa. Ibu tuh kalau berdoa mendoakan semua leluhur itu disebut namanya satu persatu. Nah itu yang sampai sekarang juga kami teruskan. Jadi kita harus tahu asal muasal kita dari mana. Jadi leluhur bahkan sampai ya di atas kita berapa itu dari yang nggak tahu sampai kita jadi tahu. Dan disebut dalam setiap doa itu wajib. Berarti itu yang membuat kita tetap eksis ya. Kita tetap berusaha menjaga rasa, menjaga kualitas. Sama kita ini tetap menjaga surprise itu tidak ditarik sama yang ngasih Mas. Yang di sana. Caranya dengan didumke Mas. Ojo dipangan dhewe didum-dumke gitu. Saya itu lebih memilih daripada melakukan sesuatu yang manfaatnya cuma untuk saya, pahalanya tak pek dewi, mending yang bermanfaat untuk orang-orang di sekitar saya minimal itu Mas. Biar yang ngasih surprise itu kok kowe ora rugi kowe le tak kei ngono lho Mas ya. Terima kasih. Akhirnya kami dari Pizza Hut Tulungagung ingin meminta doa restu dan dukungan doa dari teman-teman semua. Mudah-mudahan Pizza Hut akan menjadi brand pizza yang bisa menasional, bahkan bisa mendunia. Sesuai dengan tagline kami, Pizza Hut always in your heart. Satu lagi, terima kasih channel Pecah Telur sudah selalu menginspirasi saya. Saya sudah lama sekali melihat channel ini. Channel favorit kita. Semoga tetap bisa membagi manfaat untuk orang banyak ya Mas. Pecah Telur, apa yang kita lakukan hari ini
menjadi manfaat untuk selanjutnya untuk orang banyak. Terima kasih Pecah Telur. Pizza Hut Always in your heart. heart.